Sedar atau tidak, sudah lebih setahun kita menjalani pembelajaran secara online atau belajar dari rumah. Tidak kiralah daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, maupun pelajar universiti. Tahukah Anda, ada satu istilah dalam psikologi yang merujuk kepada tekanan dan gangguan kesehatan mental yang berkait rapat dengan penggunaan teknologi. Tekanan kesehatan mental yang dimaksudkan disebut sebagai teknostress. Teknostress ini asalnya diperkenalkan oleh seorang psikologis yaitu Craig Brod pada tahun 1984 dalam bukunya yang bertajuk Teknostress. Beliau menyebut teknostress merupakan perubahan psikosomatik, yaitu melibatkan fisikal dan mental dalam stres yang terjadi pada seseorang hasil daripada penggunaan komputer secara berterusan dan berpanjangan. Apakah simptom teknostress? Pertama, kerap sakit kepala akibat mengambil tempo masa yang lama menghadap skrin. Kedua, lenguh atau rasa lesu otot belakang, leher atau bahu. Ketiga, mengalami gangguan tidur sama ada terlebih atau terkurang tidur. Keempat, sukar untuk bertenang, asyik berfikir akan kerja atau tugasan yang perlu disiapkan. Kelima, selera makan berbeza berbanding biasa, sama ada terlebih atau terkurang makan, juga mengalami hilang selera makan. Dan keenam, mengalami keresahan, yaitu mengalami perubahan degupan pada jantung. Seterusnya, apakah langkah yang efektif untuk menghadapi teknostress? Pertama, pastikan skrin laptop ataupun komputer adalah sama paras dengan ketinggian mata Anda. Sekiranya menggunakan telepon pintar, lakukan perkara yang sama. Ini adalah untuk mengurangkan tekanan dan ketegangan pada leher dan tulang belakang kita. Kedua, gunakan perihat kaki untuk memastikan paras lutut Anda berada dalam keadaan 90 darjah. Ini penting bagi Anda yang kurang tinggi atau sedang menggunakan kerusi yang tidak boleh diubah ketinggiannya. Ketiga, Anda juga disarankan untuk menggunakan kerusi yang mempunyai sokongan tulang belakang. Anda juga boleh menggunakan cushion kecil atau bantal kecil sekiranya menggunakan kursi kayu atau plastik. Keempat, lakukan senaman 20-20-20, yaitu setiap 20 menit lihatkan mata dengan pandang sesuatu yang berjarak 20 kaki dari Anda selama 20 saat. Kemudian, sambung menghadap skrin seperti biasa. Ini adalah penting untuk mengelakkan Anda mengalami eye strain. Untuk perspektif mental pula, langkah menghadapi teknostress adalah seperti berikut. Letakkan limitasi atau keutamaan Anda antara tanggung jawab sebagai pelajar dengan peranan di rumah. Apabila di sekolah, Anda adalah sebagai murid, manakala apabila di rumah, Anda adalah sebagai anak dan adik, kakak ataupun abang. Justru, dalam menjalani pembelajaran di rumah, peranan Anda akan bercampur aduk dan bertindih yang mengakibatkan Anda cepat letih. Anda mempunyai banyak peranan, yaitu sebagai murid, dan peranan satu lagi adalah sebagai anak, adik, kakak atau abang di rumah. Peranan ini yang seringkali bertukar dan banyak menggunakan tenaga mental. Bagaimana untuk meletakkan keutamaan peranan Anda di rumah buat masa ini? Apabila sedang membuat tugasan pembelajaran, Anda perlu fokus terhadap tugasan tersebut. Elakkan membuka media sosial atau perkara yang menghilangkan fokus Anda. Anda juga boleh menggunakan teknik Pomodoro, yaitu 20 menit pertama Anda belajar, fokus terhadap pembelajaran. Rehat dalam 3 ke 4 menit. Kemudian, sambung semula sesi pembelajaran Anda. Ulang langkah ini bermula langkah yang pertama. Seeloknya, Anda wujudkan jadwal pembelajaran di rumah. Jadikan ia sebagai rutin dan patuh akan jadwal tersebut. Apabila hidup Anda mengikut rutin, maka hormon, mental dan emosi Anda juga akan lebih terjaga. Kedua, untuk memastikan mental Anda sehat, gunakan teknik to-do list dan chunking. Apa yang Anda perlu lakukan ialah setiap pagi senaraikan semua tugasan yang Anda perlu buat untuk hari tersebut. Dan gunakan teknik chunking, yaitu memecahkan ia kepada tugasan-tugasan yang kecil. Ibaratnya, Anda sedang makan sebiji apel, lebih mudah sekiranya apel tersebut dipotong kecil-kecil terlebih dahulu sebelum dimakan. Malah,
Teknik chunking ini membantu minda kita untuk melihat tugasan tersebut tidak terlalu berat dan sukar untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, Anda juga boleh menggunakan berbagai teknik untuk mengendalikan stres seperti latihan pernapasan, mindfulness, dan sokongan sosial. Perlu diingatkan bahwa Anda perlu berhati-hati dengan serangan teknostres ini karena ia akan memberi kesan terhadap kesehatan mental dan sesi pembelajaran Anda di rumah. Semoga perkongsian ringkas kali ini membantu kepada sesiapa yang memerlukan.